judul ini ya, eksekutor salib. Eksekutor salib itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat ya tadi ya, saya sempat dengar juga sedikit. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau ini penyalipan ya, soal penyalipan ini memang kan sudah ya, mungkin sudah sering didengar kalau misalnya ini sebenarnya sudah termasuk satu rencana Allah di dalam dunia ini, termasuk kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus serta penyalipan Yesus ini adalah sudah masuk di dalam rencana Allah dari jauh sebelum Yesus ada. Itu ada kok ayatnya di perjanjian lama, perjanjian lama kan sejauh sebelum ada Yesus ya. Dan situ ada ayat-ayatnya tentang adanya anak manusia yang teriak-teriak minta tolong, itu yang sebagai penyalipan itu ada di situ, ada di ayat-ayat perjanjian lama. Nah, kalau misalnya penyalipan Yesus yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi itu, nah mungkin yang jadi pertanyaan, tentara-tentara Romawi ini apakah bisa kita sebut pahlawan atau penjahat gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, di mana ini adalah suatu rencana besar Allah buat kita manusia. Nah, karena ini sudah masuk di rencana Allah itu sendiri. Nah, makanya kita sebagai umat manusia, bukan ranah kita untuk menentukan mereka itu pahlawan atau penjahat. Jadi ini adalah urusan mereka dengan mereka berurusan dengan Allah sendiri. Karena ini Allah kan yang membuat semuanya ini kan. Bisa dibilang ini adalah skenario Allah ya, di dunia ini untuk Yesus dan manusia. Nah, jadi kita tidak pernah harus nggak pernah ada kepikiran sama sekali, dan memang nggak pernah ada untuk harus mikirin mereka itu pahlawan atau penjahat, karena buat kita tuh itu nggak penting banget. Karena di sini kan yang penting buat kita penyalipan itu memang harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi penyalipan, berarti rencana Allah tidak terjadi dong di dunia ini ya. Nubuat yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi kalau sampai tidak ada penyalipan. Nah, makanya kita memang fokus di penyalipan itu sendiri, bukan di mereka sebagai pahlawan atau penjahat. Karena itu seperti saya bilang tadi, ini mereka yang tentara Romawi ini dia berurusan dengan Allah gitu loh, bukan kita sebagai manusia. Ya mungkin seperti itu. Karena kalau sampai tidak terjadi penyalipan, nah Allah kita tidak bisa Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kalau misalnya seperti Yesus bisa dibilang sebagai juru selamat karena sudah terjadi secara sempurna karena dia sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu sudah terjadi secara sempurna. Jadi tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan ya. Mungkin itu aja kali Bang Zul yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh saya bernarasi, Bu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi ketika Islam itu berbicara salib, maka diawali dengan adanya sebuah kitab yang bernama Al-Quran, surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Barulah Islam itu punya hak berbicara mengenai salib. Saudara-saudara Kristen berbicara salib dan tahu tentang salib setelah saudara Kristen kemudian menerima Bible, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita Islam dan Kristen itu bukan pelaku dalam hal penyaliban ini, bukan oknum-oknum yang kemudian hadir sebagai orang yang melakukan aktivitas yang menghantarkan Yesus pada penyaliban. Siapa mereka yang hadir pada yang ada pada prosesi penyaliban ini? Yang pertama orang Farisi, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga imam-imam kepala, yang keempat mahkamah agama. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ini adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Mereka lah yang paham tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Islam Kristen di luar garis, yang punya kitab adalah mereka. Ketika mereka kemudian melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus maupun mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama, itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Yesus ini kita salibkan karena sesuai dengan kitab kita yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus pun tidak pernah bertemu atau bercakap dengan mereka para eksekutor membahas tentang bahwa betul saya memang harus kalian salibkan karena memang itu sudah tertulis di kitab kita untuk menyelamatkan manusia. Mereka kompak, mereka sejalan, mereka sekata, ada yang menyiapkan upacaranya, ada yang menyiapkan alat-alatnya, ada yang menyiapkan eksekutornya, ada yang menyiapkan kemudian palang kayunya untuk kemudian disalibkan. Itu tak pernah terjadi. Nah, kemudian latar belakang awal terjadinya adanya keinginan penyaliban ini di luar Islam, di luar Kristen, masih berbicara mengenai tuan rumah. Banyak orang yang kemudian melihat Yesus melakukan mukjizat
semisal yang membuat mereka terguncang itu adalah ketika Yesus menghidupkan kembali anak Maria, yaitu Lazarus, yang tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 46, 45 dan sampai 57. Mereka melihat, wah hebat ini Yesus ini, wah luar biasa. Beberapa orang di antara orang Farisi kemudian datang melapor ke mahkamah, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala mengundang mahkamah agama. Lalu mereka melakukan rapat kilat. Sampai mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Yesus ini kalau kita biarkan kemudian untuk melakukan banyak tanda dahsyat mukjizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini masih terjadi pergulakan di antara tuan rumah sang pemilik kitab. Lalu imam kepala, yaitu Kayafas, tahun itu mengatakan di saat rapat itu, kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik Yesus satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di data nomor 53 dikatakan, maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan yang terjadi, rencana pembunuhan adalah karena unsur ekonomi politik. Bukan untuk menyelamatkan dunia. Itu konsep dari gereja, dari Kristen muncul belakangan. Yang melatar belakangi di TKP, itulah yang paling valid. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Maka di data nomor 54, mulai saat itu Yesus tidak lagi muncul di hadapan mereka, melainkan dia pergi sebuah kota di Efraim. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Itulah awalnya. Sehingga ketika mereka datang menangkap Yesus, apa kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 52? Kata Yesus gini, sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, tapi kalian tidak menangkap aku. Lalu Yesus tambahkan kalimatnya, oh iya, sekarang adalah saatmu dan sekarang saatnya kuasa kegelapan. Artinya, upaya penangkapan terhadap Yesus itulah awalnya kuasa kegelapan itu bekerja. Maka di dalam kitab Matius 26, di dalam Markus 1, mereka sepakat kemudian untuk melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Mereka melakukan tipu muslihat. Pokoknya apapun yang harus kita lakukan, apapun kesaksiannya, yang penting Yesus ini dibunuh. Itulah latar belakangnya. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan itu sudah dibuatkan, yang tahu kitab Yahudi itu ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi. Tapi tidak ada di antara mereka sepakat membunuh Yesus karena nubuatan lah, Mazmur 22, Eli, Eli lama sabaktani lah. Itu semua adalah upaya gereja mengambil dan mencocok-cocokkan tentang penyaliban. Karena yang lebih tahu keadaan saat itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Maka latar belakang terjadinya upaya penyaliban bukan karena adanya dosa waris, bukan karena adanya nubuat. Justru imam kepala sang ahli kitab Torah membuat nubuat tahun itu juga. Maka tahun itu juga imam besar atas nama Kayafas bernubuat bahwa tahun ini Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, terjadi sesuatu upaya pembunuhan. Selesai, muncullah Kristen menjadikan penyaliban itu adalah keselamatan. Makanya ibu jadi bingung juga, penyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Karena sejatinya mereka itu penjahat. Pembunuh Yesus itu penjahat, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan menurut kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus ini adalah pelaku kejahatan. Tapi salah konsep Kristen. Kenapa? Karena hasil dari upaya kejahatan justru dijadikan sebagai keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena ada tokoh,
yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai pahlawan penebus dosa. Padahal di antara tokoh ini muncul, dan di antara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu-satunya agama yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, Yesus menasihati Yahudi, jangan percaya kepada Paulus, jangan kau percaya kepada Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa nama Yesus. Yang banyak orang ini. Dan hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Seperti itu, Bu. Maka penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, makanya dimunculkanlah suatu narasi, suatu doktrin dan dogma, dosa waris lah, padahal tak ada dalilnya. Ada mewariskan dosa kepada keturunannya, tak ada dalilnya. Yesus kemudian nebus dosa di atas tiang salib, dalil dibuat-buat belakangan. Padahal kejadian yang sebenarnya, mereka sepakat membunuh Yesus. Kata Pilatus di dalam Matius 27:18, mereka orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena nubuat. Nah, nanti cerita ini bergulir menjadi lain setelah masuk ke mimbar gereja. Jadilah Yesus sebagai penebus dosa yang tadinya justru itu adalah korban para pendosa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Oke, itu wah Bang Suma benar-benar ini ya, banyak sekali sudah belajar semua ya. Jadi benar-benar sudah belajar masuk banget ke Alkitab untuk mengetahui semua cerita seperti itu ya. Cerita mengenai penyaliban Yesus, dan juga mungkin banyak hal-hal yang Bang Suma sudah tahu, sudah memahami isi Alkitab itu ya. Nah, kalau kayak Bang Suma bilang tadi, nanti kita jadi bingung kan, mau bilang dia pahlawan atau dia penjahat. Jadi kita nggak ada yang bingung, mungkin dari pihak kalian yang bingung gitu, tapi kalau dari kita nggak ada yang bingung masalah itu, karena itu seperti saya bilang tadi, itu bukan ranah kita sebagai manusia. Nah, kalau yang Bang Suma ceritakan tadi soal prosesi penyaliban Yesus, ini semua kan ini kan saya bilang tadi, itu kan skenario Allah. Allah itu bisa berbuat apa saja, termasuk skenario apa prosesi yang terjadi itu semua sudah masuk di rencananya, dan itu semua pasti akan terjadi. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya memang misalnya ini tidak terjadi ya, dan itu pasti akan ada cerita seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus dibunuh gitu kan. Tidak mungkin dia tiba-tiba dibunuh, tidak ada proses apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh. Itu tidak ada seperti itu. Pasti akan ada proses seperti yang disebutkan tadi, yang cerita tadi ya, yang Bang Suma sebutkan tadi, itu pasti ada seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus mati. Ya nggak mungkin kan ada cerita seperti itu kan. Nah, begini loh. Nah, kenapa memang ini semua harus terjadi dan kita tidak fokus di situ. Kita tidak fokus di proses kematian Yesus itu seperti apa. Kita tahu cerita Yesus seperti itu kematiannya. Tetapi yang pokok di situ itu bukan itu. Yang penting buat kita, Yesus rencana Allah sudah digenapi dengan kematian Yesus, bahkan dia dibangkitkan dan dia sudah dinaik ke surga. Nah, yang menjadi fokus kita di sini begini loh. Coba seandainya Yesus tidak mati, Yesus apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Nah, itu semua belum tentu saya menjadi pengikut Yesus saat ini kalau sampai Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Saya juga belum yakin kalau saya menjadi pengikut Yesus saat ini. Nah, kalau sampai Yesus tidak bangkit, nah itu kita tidak akan terjadi seperti ini. Seperti kan kalau misalnya Bang Suma misalnya kalau Muhammad kan sampai sekarang kan Muhammad mati dan dia dari kuburan. Mungkin seandainya Muhammad mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, mungkin beda lagi ceritanya kan sampai saat ini mungkin seperti itu aja sih. Karena kalau saya kan tidak banyak pengetahuan ya. Mungkin Bang Suma banyak menggali ya. Mungkin lebih banyak Bang Suma belajar daripada saya. Lebih banyak Bang Suma menggali isi Alkitab daripada saya. Karena saya memang terus terang cuman sekedar tahu apa adanya yang saya tahu aja. Karena begini loh, nah ini satu yang penting yang saya mau sampaikan, tolong dengerin ya Bang Suma ya. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus diangkat ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk kita manusia yang mengikut dia. Dia meninggalkan Roh Kudus
kepada orang-orang pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini fungsinya buat apa? Roh Kudus ini sebagai penolong buat umat-umatnya. Nah, ada di situ ada roh pengetahuan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh damai sejahtera, dan banyak banget fungsi dari Roh Kudus ini. Nah, itu yang dijanjikan Yesus, dan Yesus sudah meninggalkan Roh Kudus itu kepada kami pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini kan tidak ada sama Bang Suma dan pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada Roh Kudus itu. Jadi menurut saya begini, kalian mau baca Alkitab dari A sampai Z, mau jungkir balik juga mau baca Alkitab, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan seperti kehendak Yesus, kehendak Allah. Apa maunya Allah di dalam Alkitab itu, kalian tidak akan mendapatkan itu, karena kalian tidak ada Roh Kudus yang dari Yesus untuk mengetahui kebenaran, mana yang salah, mana yang benar. Karena kalian kan membuka Alkitab, membaca Alkitab itu hanya mencari kesalahan Alkitab, bukan untuk kebenaran akan Allah. Nah, kalau kita kan beda. Kita ini membaca Alkitab, kita mendapat hikmat dari Roh Kudus itu, dan kita tahu mana yang membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau misalnya Bang Suma atau yang lain-lain, kalian membaca Alkitab itu hanya untuk mencari-cari kesalahan, apalagi kalian juga tidak ada Roh Kudus yang Yesus tinggalkan. Dan jadi makanya memang pengetahuan kita memang beda. Jadi kita memang tidak akan pernah ketemu, mau sampai kapanpun kita mau ngobrol, kita mau berdebat soal Alkitab ini dari orang Kristen dan Islam, kita tidak akan ada tidak akan pernah akan dapat titik temunya. Jadi ini kita hanya orang-orang yang seiman, yang sehati, yang membaca Alkitab itu, kita diberikan hikmat dan kita memahami apa maksud Allah dengan apa yang kita baca itu. Seperti itu, Bang Sum. Oke, baik Bu. Ada hal menarik. Saya melihat kalau iblis itu punya tabiat selalu mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Ketika Ibu berbicara mengenai Roh Kudus, saya ini 18 tahun mengkaji Bible, dan saya tidak pernah menemukan ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bible, kecuali di kitabnya orang Yahudi, Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu pun berbicara mengenai malaikat. Kalau di Kristen itu, sabar Bu, di Kristen itu bahasa Yunaninya pneumahotheos, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu hanya ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Ketika Belanda datang menjajah di Nusantara ini, memboncengi misionaris untuk mengkristenkan orang Nusantara, mereka membuat lembaga di Batavia saat itu, lalu kemudian menerjemahkan kitab Belanda ini masuk ke bahasa Melayu. Disitulah pertama kali kata Roh Kudus dirampok dari Al-Quran. Lalu kemudian orang Kristen ini selalu mengatakan mereka memiliki Roh Kudus. Justru saya berani mengatakan Roh Kudus yang dikatakan oleh orang Kristen itulah penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Jangan pakai Quran, terlalu berat. Pakai Bible aja. Di dalam ciri-ciri Roh Kudus yang datang kemudian menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, sebelumnya di data nomor 14-nya, nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, lalu kemudian data nomor 16-nya, apabila penolong itu, roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus atau di dalam iman kami, Nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Iso, dalam bahasa Aramnya disebut Iso, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa, yang kemudian disucikan oleh Allah, langsung diangkat ke langit tanpa kemudian mengalami penghinaan. Itu hanya Islam. Roh kebenaran akan datang dan akan memuliakan aku. Islam datang memuliakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak dikutuk, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Tapi kalau di Kristen, roh Kristen itu diajarkan untuk mengimani Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Itu penghinaan, bukan memuliakan. Ada dua yang datang kata Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah roh penyesat. Roh penyesat ini memakai nama Yesus Kristus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah akulah dia. Berarti iblisnya datang memakai nama Yesus. Kemudian roh kebenaran ini yang dimaksud Yesus datang memuliakan namaku, bukan menghinakan aku. Memuliakan. Sedangkan roh kebenaran ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itulah yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24
ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun, murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku," kata Yesus, "aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan ada aku di atas langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku datang, ada dua yang datang. Pertama roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang menyamar-nyamar sebagai aku. Jadi, kata Yesus, data nomor 4, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa kemudian yang disesatkan banyak itu? Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, sebagian yang ada di Indonesia. Memakai nama Yesus gak? Yes. Menggelar Yesus itu Kristus gak? Yes. Memuliakan gak Yesus? Enggak. Malah dia hinakan Yesus itu dengan mengatakan dia mati terkutuk untuk dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia. Penghinaan itu, bukan memuliakan. Nah, lalu Yesus mengatakan begini ketika ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" "Waspadalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga." Nah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Nah, sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ketika ada oknum mengaku Yesus datang kepada Paulus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah ada? Tak ada. Berarti yang datang di Paulus siapa? Itulah si palsu itu, yang ibu katakan Roh Kudus. Sekira jelas saya sampaikan ibu, bahwa roh kebenaran itu hanya ada di Islam, tidak ada roh kebenaran di Kristen. Karena setiap Kristen berbicara pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen terkait dengan agama Kristen kalau bukan dusta. Saya jaminkan itu. Mulai angkat bicara sampai selesai yang terlontar semuanya dusta. Sama seperti ibu mengatakan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mana dalil? Tak ada. Bohong. Memfitnah Tuhan. Ada. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Tuhan berencana menyelamatkan manusia dengan mengorbankan orang benar. Silakan. Itu ada di perjanjian lama di Mazmur. Di Mazmur mana ibu? Mazmur 37, Mazmur 91. Silakan. Di Mazmur berapa ibu? Kalau yang dia di Mazmur 2 itu. Itu bukan Tuhan di situ ibu. Itu bukan Tuhan. Itu ratapan hamba kepada Tuhan. Yang saya maksud pernyataan Tuhan untuk hamba. Kalau Mazmur 22 itu ratapan manusia kepada Tuhan. Dan saya kan di sini jujur saya tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya untuk ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada. Nanti saya cari dulu, baru nanti saya naik lagi ya. Nanti boleh saya Bu, naik silakan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan memang tidak pernah belajar ya. Saya naik sini aja saya tidak pernah direncanakan. Jadi saya tidak pernah, beda dengan Bang Juma. Bang Juma ini sudah banyak ada catatan semua pasti di situ ya. Kalau saya memang tidak ada, jujur tidak ada. Dan itu nanti saya pastikan saya akan ada baik, naik Ibu. lagi ke sini. Kami tunggu Ibu ya. Kasih tahu. Siap. Nah, kalau misalnya yang tentang Bang Juma bilang tadi itu berarti Bang Juma tadi bilang dengan kata lain Yesus itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu ada dua ibu. Itu kata Yesus. Yesus itu ada dua. Satu, nggak ada dua. Dua ibu. Ada dua, satu. Ibu yang menjadikannya satu. Tidak ada dua di Alkitab, nggak ada dua. Yesus itu cuma satu. Boleh saya uraikan, buktikan? Boleh. Di Lukas 22. Ada di mana? Ada di. Ya. Lukas Coba 22. Ibu baca Lukas 22 nomor 69. Iya, ini saya handphonenya cuma satu soalnya. Jadi saya agak berapa Lukas berapa? Lukas 22 69. 22 ya. Itu yang tentang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Yang berkata di situ siapa ibu? Yang berkata di situ adalah ini
bukan seperti itu ceritanya. Karena kalau menurut yang benar, Alkitab yang benar, bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di saat dia setelah mati bangkit dan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pengakuan yang tadi, pengakuan Bapak yang sedang disidang tadi ini, katakan itu bukan Yesus. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang menghakimi dia. Ibu, itu Yesus. Ada duduk di sebelah. Yesus itu yang bicara. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga. Baru dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia mengatakan mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu nun. Nun itu artinya saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Berarti siapa ini yang disalib nih? Yang sedang bicara ini siapa? Yang bicara itu bukan Yesus, dia. Yesus. Masa Yesus bicara dia? Ya, makanya Ibu. Yesus bicara dia. Itu Yesus itu sedang ditangkap Yesus. Coba Anda baca. Coba Anda baca satu perikop pelan-pelan. Anda baca Yesus itu, maka berkatalah Yesus. Yesus itu. Yesus kan, Bu? Saya nggak itu ya, nggak baca satu peri. Setelah dia diolok-olok, ayat-ayat terakhirnya aja. Setelah diolok-olok, setelah dia kemudian digiring ke imam-imam, ke mahkamah, dia ditanya, apakah engkau anak Tuhan Mesias? Kamu yang telah mengatakannya, apa gunanya aku bertanya? Kalau aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Dan kalau aku pun menjawabnya, engkau tidak akan mendengarnya. Maka kata Yesus, mulai sekarang Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mereka berkata, apalagi gunanya kita menunggu kesaksian? Bukankah dia telah menyatakan itu sendiri? Maka mereka pun mengeksekusi orang tersebut. Ya kalau misalnya memang dia Yesus ini kan anak Allah kan, karena memang dia selalu ada bersama dengan Allahnya sendiri, makanya dia tidak pernah gentar dengan apapun orang-orang yang ada di situ. Itu memang sudah menjadi dia juga sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kok di situ. Dia sudah tahu bahwa dia juga akan dieksekusi di situ. Iya, maksudnya kan Ibu tadi bertanya mana buktinya Yesus itu dua. Yang kedua, kalau Yesus itu ada dua, Yesus umur itu taat kepada perintah Tuhannya. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa Bapa berkenan kepada aku, sebab aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepadaku. Iya, di dalam Imamat 19 nomor 28, orang-orang Yahudi itu dilarang bertato. Nggak boleh bertato. Sedangkan di dalam Wahyu 19 nomor 16 ada sosok yang menampakkan diri kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Di pahanya ada tato bertulis Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus tidak pernah bertato. Lalu yang muncul di Pulau Patmos ini siapa mengaku Yesus? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14, iblis itu bergelar bintang timur, Lucifer. Yang datang di Pulau Patmos dia mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi, memang ada Yesus satu lagi yang dituhankan oleh saudara Kristen itulah Yesus itu lagi yang satu. Kalau Yesus yang satu ini nabi untuk Bani Israel. Gitu Ibu. Itu gitu ya. Kalau saya sih saya nggak pernah belajar Alkitab, apalagi sampai ke Wahyu itu saya nggak pernah belajar sampai ke sana ya. Beda mungkin dengan Bang Juma tuh sudah banyak sekali belajar. Kalau kita kan memang belajar tuh kalau saya ya sebagai pengikut Kristus, saya memang kebanyakan belajar bagaimana caranya saya menjadi pengikut Kristus yang benar. Itu aja yang banyak saya belajar. Tetapi kalau untuk cerita-cerita seperti itu jujur aja ya, saya memang nggak banyak belajar tentang itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bang Juma nanti kasih kesempatan nanti saya nanti akan belajar lagi tentang cerita
tentang apalagi wahyu ya. Wahyu itu memang jujur aja saya nggak pernah belajar tentang, karena wahyu itu kan tentang kebanyakan nubuatan kan. Jadi aku memang jarang banget belajar tentang wahyu yang memang belum, malah banyak yang belum terjadi juga kan, nubuatan yang belum terjadi. Jadi itu biasanya yang belajar begitu juga kan pendeta. Jadi saya cuma belajar Alkitab, bagaimana saya mengetahui siapa yang saya ikutin dan bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya sebagai pengikut Kristus. Itu aja. Tapi kalau misalnya untuk seperti Bang Juma mungkin banyak belajar tentang bagaimana menafsirkan Alkitab, cara-cara untuk mencari kelemahan-kelemahan di Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita kan memang tidak pernah belajar soal itu ya. Jujur aja saya memang tidak pernah belajar. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita dapat kesempatan lagi, saya nanti akan belajar lagi Bang Juma. Tapi saya yakin banget dengan Yesus itu tidak ada dua. Yesus itu. Silakan Ibu, silakan. Oke Bang Juma, ini sudah jam 1. Saya juga sudah dapat kode dari suami untuk sudahi dulu. Nanti kita akan kalau memang ada kesempatan lagi, saya akan naik lagi ke sini ya. Baik Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Makasih Bu, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, mari kita membuka perjumpaan ini dengan sebuah renungan mendalam. Kita hidup di zaman di mana informasi bercampur dengan opini, di mana sejarah kadang ditulis oleh penguasa, dan di mana kebenaran sering tertutup oleh tabir tafsir manusia. Pertanyaan besar yang akan kita bahas kali ini adalah, apakah benar Yesus, putra Maryam, disalib dan wafat di tiang salib, ataukah ada kisah lain yang selama ini tertutupi? Islam datang membawa jawaban yang berbeda, yang tidak hanya menantang versi dominan sejarah, tetapi juga menggugah kesadaran kita untuk berpikir lebih kritis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini adalah fondasi yang sangat penting bagi umat Islam dalam memahami salah satu peristiwa paling besar dalam sejarah agama. Bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan penegasan bahwa Allah tidak akan membiarkan nabinya yang mulia berakhir dalam kehinaan. Islam menolak dengan tegas keyakinan bahwa Isa benar-benar disalib. Menurut ajaran Islam, Isa diselamatkan oleh Allah, bukan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ia diangkat ke langit, bukan dihancurkan oleh kekuatan dunia. Inilah bukti nyata perlindungan ilahi, bahwa seorang rasul tidak akan disia-sia. Di balik ayat ini terkandung pesan spiritual mendalam, bahwa kebenaran tidak selalu bisa ditaklukkan oleh konspirasi manusia, dan bahwa kemuliaan seorang utusan Allah akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Mari kita ajukan beberapa pertanyaan yang seringkali luput ditanyakan. Pertama, jika benar Isa disalib, mengapa catatan Bible sendiri penuh dengan kontradiksi? Dalam Bible Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, perincian peristiwa penyaliban berbeda-beda, bahkan tidak konsisten. Apakah kebenaran sejati seharusnya penuh kontradiksi? Kedua, mengapa tokoh seagung Isa harus berakhir dengan kehinaan di tiang salib? Apakah itu sejalan dengan kemuliaan seorang nabi utusan Allah yang selalu Allah lindungi? Ketiga, bukankah sejarah dunia dipenuhi dengan upaya penguasa untuk menulis narasi sesuai kepentingan politiknya? Lalu, mungkinkah penyaliban Isa juga syarat dengan agenda politik Romawi dan kepentingan para pemuka agama saat itu? Kristen mengimani bahwa penyaliban adalah puncak pengorbanan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Sebuah konsep yang menjadi inti doktrin keselamatan mereka. Namun, Islam menegaskan dengan jelas bahwa Isa tidak mati disalib, melainkan diangkat secara mulia ke sisi Allah. Dua narasi ini berdiri pada landasan yang sangat berbeda, dan keduanya tidak bisa dipersatukan secara logis. Justru perbedaan mencolok ini menuntut kita untuk merenung lebih dalam. Manakah yang lebih selaras dengan sifat Allah yang Maha Perkasa dan Maha Adil? Apakah Tuhan yang Maha Kuasa membutuhkan kematian seorang nabi untuk menebus dosa ciptaannya? Ataukah Allah yang Maha Rahman memberi setiap jiwa tanggung jawab langsung atas amalnya? Apakah kebesaran seorang utusan seharusnya diakhiri dengan kehinaan? Ataukah dipelihara dengan kemuliaan dan diangkat tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya sekadar perdebatan teologisis, melainkan pintu menuju kesadaran akan siapa sebenarnya Allah itu dan bagaimana Dia mengatur sejarah manusia. Teman-teman, skeptis
bukan berarti menolak iman. Skeptis adalah alat untuk menjaga iman dari kebohongan. Albert Einstein pernah berkata, blind belief in authority is the greatest enemy of truth. Artinya, kepercayaan buta kepada otoritas adalah musuh terbesar dari kebenaran. Bukankah banyak orang selama berabad-abad hanya mewarisi keyakinan tanpa pernah menimbang ulang? Bukankah iman yang sejati adalah iman yang teruji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis? Kita diajarkan dalam Islam untuk selalu berpikir, bukan sekadar menerima secara pasif. Al-Quran ratusan kali mengajak kita dengan kata-kata seperti afala takilun. Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Kalimat-kalimat ini bukan sekadar retorika, tetapi seruan untuk mengaktifkan akal sehat dan hati nurani secara bersamaan. Iman dalam Islam bukanlah ketaatan buta yang membuat manusia seperti robot tanpa jiwa, melainkan cahaya yang lahir dari akal yang jernih, hati yang bersih, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Seorang mukmin sejati adalah mereka yang mampu memadukan ilmu dan iman, nalar dan zikir, logika dan spiritualitas. Karena itu, berpikir kritis dalam Islam bukan ancaman terhadap iman. Justru, ia memperkuat keyakinan. Ketika kita bertanya, menimbang, dan menggali kebenaran dengan sungguh-sungguh, kita sesungguhnya sedang berjalan di jalan yang ditunjukkan Al-Quran. Dan inilah rahasia mengapa Islam mampu bertahan sepanjang zaman. Karena ia mengajak umatnya untuk terus menghidupkan akal, hati, dan jiwa dalam mencari ridho Allah. Jika Yesus benar-benar tidak disalib, maka apa maknanya bagi kita? Pertama, ini adalah bukti kekuasaan Allah untuk melindungi utusannya. Tidak ada makar manusia sekuat apapun yang bisa mengalahkan takdir Allah. Kedua, ini adalah pesan bahwa jalan keselamatan tidak datang dari pengorbanan orang lain, melainkan dari tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Dalam Islam, tidak ada dosa turunan, tidak ada penebusan dosa oleh darah seorang nabi. Setiap jiwa bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Berbagai tokoh dunia menegaskan pentingnya skeptisisme terhadap sejarah yang diwariskan. George Orwell pernah berkata, "Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past." Siapa yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan. Siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu. Apakah mungkin narasi penyaliban adalah bagian dari kontrol narasi masa lalu yang kemudian membentuk keyakinan miliaran manusia hingga hari ini? Jika begitu, bukankah kita perlu mengkaji ulang dengan jujur dan rendah hati? Islam tidak hanya berhenti pada penolakan penyaliban. Islam menegaskan bahwa Yesus belum wafat. Ia diangkat ke sisi Allah dan akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, menghancurkan fitnah Dajjal, dan memimpin manusia kepada kebenaran. Apakah ini tidak lebih masuk akal daripada sosok agung yang berakhir dengan kematian hina di kayu salib? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hampir tiba saat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian." Ini bukan sekadar kepercayaan buta, tetapi sebuah janji kenabian yang penuh makna dan kedalaman disampaikan oleh Nabi Muhammad, penutup para nabi. Janji ini menjadi penguat iman bagi kaum muslimin bahwa Yesus alaihissalam akan kembali sebagai tanda akhir zaman, membawa keadilan dan kebenaran. Ia bukan sekadar kabar gaib, melainkan bukti kesinambungan risalah para nabi yang saling menguatkan. Dengan memahami janji ini, kita diajak untuk menyadari betapa besar rencana Allah dalam sejarah manusia, bahwa perjalanan kenabian memiliki kesinambungan, dan bahwa akhir dari semua kisah ini adalah kemenangan kebenaran atas kebatilan. Teman-teman setia channel Zanikun, mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita hanya menerima sejarah sebagaimana diwariskan tanpa bertanya ulang? Apakah kita rela iman kita berdiri di atas kontradiksi yang membingungkan? Apakah kita percaya Allah yang Maha Kuasa akan membiarkan utusannya mati hina di tangan musuh-musuhnya? Islam datang untuk meluruskan sejarah, menyelamatkan kebenaran dari kebingungan, dan mengajak kita kepada tauhid murni yang sejati. Inilah pesan sejati dari peristiwa Yesus. Bukan salib yang menyelamatkan, melainkan Allah semata. Bukan darah yang menebus, melainkan amal soleh yang tulus dan rahmat Allah yang luas. Pesan ini menegaskan kembali hakikat agama. Setiap manusia memiliki tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhannya. Tidak bisa melepaskan diri dari beban amal dengan menyerahkannya pada pengorbanan orang lain. Tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa hubungan antara hamba dan Allah bersifat langsung, tanpa perantara pengampunan berupa darah atau penyaliban.
Dengan demikian, peristiwa Yesus jadi momentum reflektif bagi kita semua bahwa keselamatan sejati bukanlah hasil simbol atau ritual kosong, melainkan hasil dari iman yang benar, amal yang ikhlas, dan pengharapan akan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, marilah kita jadikan diskusi ini sebagai bahan renungan. Jangan puas hanya dengan menerima apa yang diwariskan. Tanyakan, renungkan, teliti, dan temukan kebenaran. Karena kebenaran bukanlah milik mayoritas, melainkan milik Allah semata. Jika video ini membuka wawasan dan menggugah hati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar pesan-pesan kebenaran terus bisa kita suarakan bersama. Tinggalkan komentar Anda, mari kita berdiskusi sehat, kritis, dan penuh rasa hormat. Siapa tahu, dengan pertanyaan kritis Anda, lebih banyak orang tersadar dan kembali ke jalan kebenaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.